Apakah yang dimaksud dengan rukun kauli dalam sholat? Lalu rukun kauli ini berlaku untuk sholat berjamaah, sholat sendiri atau ketika menjadi imam sholat? Terima kasih Ustaz. Saya tidak tahu ini. Allahu a'lam, mungkin keterbatasan ilmu saya, rukun kauli saya tidak tahu. Ya. Pertanyaan dari jamaahnya itu mesti perlu dijawab dan harus dijawab karena itu adalah dasar-dasar kita melakukan sholat. Sah tidaknya sholat itu tergantung dari apa yang kita lakukan dari pertanyaan itu. Pertanyaannya adalah tentang bagaimana rukun qauliyah itu. Khalid Basalamah, seorang tokoh Wahabi, sebutannya begitu, itu tidak bisa atau belum bisa memberikan jawaban tentang rukun qauliyah yang ditanyakan oleh jamaahnya. Ini kan membagongkan. Mari kita lihat beberapa hal tentang pembelajaran di pondok pesantren NU, Nahdliyin atau Ahlussunnah wal Jamaah. Itu adalah bagian dari pembelajaran yang dasar, yakni tentang rukun sholat. Biasanya rukun sholat itu istilahnya bersamaan dengan syarat sholat. Diawali dengan syarat, kemudian rukun. Syarat itu adalah sesuatu yang mengesahkan sesuatu di luar sesuatu atau sebelum sesuatu. Kalau syarat sholat itu ya sebelum sholat. Seperti halnya orang harus suci, harus Islam dulu, kemudian baru boleh sholat. Itu syarat. Kalau tidak terpenuhi, maka syaratnya, maka sholatnya batal atau tidak sah. Sekarang rukun. Rukun yang ditanyakan oleh jamaahnya yang tidak bisa dijawab oleh Khalid Basalamah tadi. Yakni rukun itu sebenarnya adalah mempunyai makna sesuatu, hal yang mengesahkan sesuatu, tapi di dalamnya. Jadi di dalam sholat itu yang wajib dan yang harus dipenuhi. Rukun itu dibagi menjadi tiga. Pertama adalah qauliyah, yang kedua adalah fi'liyah, yang ketiga adalah qalbiyah. Qauliyah itu adalah rukun yang berupa ucapan. Sepertinya lafaz Allahu Akbar atau lafaz takbiratul ikhram. Lafaznya, bukan perbuatannya, tapi lafaznya. Yang kedua adalah Fatihah. Jadi membaca Fatihah takbiratul ikhram itu wajib itu. Itu namanya rukun qauliyah. Lalu kemudian ada rukun qauliyah lagi, yakni membaca tasyahud akhir ditambah dengan membaca sholawat. Kemudian ditambah dengan rukun yang bernama salam pertama di dalam sholat. Itu namanya rukun qauliyah bolo. Dan itu perlu dipahamkan. Kalau itu tidak tahu, lalu menyampaikan fatwa, lalu kemudian tidak bisa menjawab, terus bagaimana? Sebagai seorang tokoh ustadz yang katanya adalah punya gelar yang begitu panjang. Ada yang lebay mengatakan profesor dan juga ada yang mengatakan doktor karena mungkin itu lulusan dari entah Timur Tengah atau dari mana. Tapi rukun qauliyah saja tidak mengerti dan belum dijawab. Nah, kemudian rukun yang berupa fi'liyah. Fi'liyah itu artinya adalah perbuatan. Jadi rukun ini seperti halnya berdiri bagi orang yang puasa di dalam salat fardu. Kemudian rukuk, sujud, i'tidal, ya, duduk di antara dua sujud, duduk terakhir bukan tawarruk iftirosnya, tapi duduknya. Nah, itulah yang dimaksud dengan rukun-rukun fi'liyah karena diperbuat, karena perbuatan. Yang terakhir adalah rukun qalbiyah yang berhubungan dengan hati, yang harus dilakukan dan dipenuhi, yakni niat. Nah, pada saat kita sholat kita harus niat. Nah, niat itu menjadi rukun. Nah, rukun itu rukunnya namanya rukun qalbiyah karena di dalam hati. Selain itu adalah tidak rukun.
Kehusyuan bukan menjadi rukun, tapi menyebabkan diterima atau tidak diterimanya sholat. Nah, oleh karena itu maka mari kita belajar di pondok pesantren, ya, pondok pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah. Setiap kali kita memberikan pengajian online atau pengajian offline di pondok pesantren Al-Balagh di Golaren Lamongan, semoga kita semua bisa memenuhi syarat rukun sholat sehingga kita bisa sholat dan tidak terpengaruh oleh orang-orang Wahabi yang belum paham atau tidak paham tentang bagaimana cara kita sholat. Fikih saja harus dipelajari, apalagi akidah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah harus dipertahankan, harus dikuatkan supaya terhindar dari kerusakan pemahaman Wahabi. Wallahu a'lam bishawab.